Ada pola bagaimana manusia selalu menghadapi bahaya. Ketika suatu tempat terlalu berbahaya, terlalu terpencil, atau terlalu mahal untuk bertahan hidup, kita berhenti mengirim orang dan mulai mengirim mesin. Tambang bawah tanah sekarang beroperasi secara otomatis di daerah-daerah di mana kecelakaan fatal pernah merenggut nyawa pekerja secara teratur. Sistem robotik memeriksa inti reaktor nuklir, di mana radiasi akan menghancurkan jaringan manusia dalam hitungan menit. Kendaraan bawah air otonom turun lebih dari 8.000 meter ke parit laut, di mana tekanan akan menghancurkan kapal berawak manapun. Dalam setiap kasus, transisi mengikuti logika yang sama. Mesin masuk dan manusia tidak kembali. Pola ini tidak dimulai dengan kecerdasan buatan, tapi AI telah mempercepatnya melebihi apapun yang bisa dicapai oleh otomatisasi sebelumnya. Mesin-mesin sebelumnya mengikuti instruksi yang sudah ditetapkan. Mereka mengulang gerakan yang sudah ditentukan di lingkungan yang terkontrol. Sistem otonom modern mengamati, menganalisis, dan memutuskan. Mereka menghadapi kondisi yang tidak pernah secara khusus dilatih untuknya dan beradaptasi secara real-time. Pergeseran dari pengulangan terprogram ke pengambilan keputusan yang sesungguhnya. Inilah yang membuat generasi mesin saat ini secara fundamental berbeda dari semua yang ada sebelumnya. Dan inilah yang membuat ruang angkasa tidak hanya dapat diakses oleh AI, tetapi juga cocok untuknya dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh biologi manusia. Luar angkasa itu menggabungkan semua kondisi yang tidak bersahabat secara bersamaan, dan juga menambahkan beberapa hal yang tidak ada di bumi. Vakum, radiasi, perubahan suhu 400 derajat antara sinar matahari dan bayangan, dan penundaan komunikasi yang membuat kendali manusia secara langsung tidak mungkin dilakukan pada jarak yang berarti. Sinyal dari bumi membutuhkan waktu antara 3 hingga 22 menit untuk mencapai Mars, tergantung pada posisi orbit. Pada saat operator manusia menerima gambar, memprosesnya, dan mengirimkan tanggapan, situasi di permukaan sudah berubah. Otonomi bukanlah sebuah pilihan di luar angkasa. Itu adalah persyaratan fisik yang disebabkan oleh kecepatan cahaya. Silakan berlangganan. Rover Perseverance milik NASA sudah mengemudi sendiri secara otonom 88% dari waktu di Mars. Rover itu mengambil gambar medan, mengidentifikasi bahaya dengan pemrosesan di dalam, dan menavigasi di sekitarnya tanpa menunggu instruksi dari bumi. Ia bergerak melintasi tanah yang belum pernah dilihat manusia, membuat keputusan tanpa arahan manusia, di lingkungan yang tidak bisa manusia bertahan tanpa infrastruktur luar biasa. Ini bukan proyek demonstrasi. Ini adalah standar operasional saat ini. Dan ini hanya permulaan dari apa yang akan dilakukan sistem otonom di seluruh tata surya di tahun-tahun mendatang. Misi generasi berikutnya bergerak lebih jauh ke arah yang sama. Program kadre NASA mengerahkan armada kecil penjelajah yang terkoordinasi dan beroperasi secara kolektif tanpa kendali manusia, membagi tugas di antara mereka sendiri, berbagi data sensor secara langsung, dan beradaptasi dengan kondisi permukaan sebagai satu sistem yang utuh. Pesawat ruang angkasa Hera milik European Space Agency menavigasi dirinya sendiri ke asteroid menggunakan arsitektur keputusan yang sama dengan kendaraan otonom di bumi, membangun model lingkungan dari data sensor dan bertindak secara mandiri. Ini bukan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh dengan tangan manusia pada joystick yang jauh. Mereka adalah sistem yang mengamati, bernalar, dan bertindak sendiri. Arah perkembangan ini mengarah pada sesuatu yang sebagian besar diskusi tentang penjelajahan ruang angkasa diam-diam hindari. Kerangka utama untuk ambisi ruang angkasa manusia berfokus pada pemukiman di Mars, pangkalan di bulan, dan misi berawak ke tujuan yang jauh. Tapi batasan praktis dan biologis pada keberadaan manusia di luar angkasa sangat parah, dan mungkin akan permanen dalam skala besar. Manusia membutuhkan atmosfer, air, makanan, pelindung radiasi, dan kemampuan untuk kembali. Setiap kilogram infrastruktur pendukung kehidupan adalah kilogram yang tidak digunakan untuk pekerjaan produktif. Biaya untuk menjaga manusia tetap hidup di luar angkasa jauh lebih besar daripada biaya mengoperasikan mesin yang tidak membutuhkan semua itu. Astronom Kerajaan Inggris telah menyatakan dengan jelas bahwa untuk penjelajahan ruang angkasa yang serius,
robot adalah pilihan yang lebih baik. Hadiah sesungguhnya di tata surya ini bukanlah Mars, bukan juga bulan-bulan Jupiter, bukan permukaan planet manapun, dan bukan tujuan manapun yang membutuhkan waktu perjalanan bertahun-tahun dan rekayasa heroik untuk menjaga kehidupan manusia saat tiba di sana. Hadiah sesungguhnya ada dua, dan keduanya dapat diakses oleh sistem otonom dengan cara yang membuat partisipasi manusia sebagian besar tidak relevan. Yang pertama adalah matahari, geostying tebuk asteroid. Matahari adalah sumber energi terbesar di tata surya ini, dengan selisih yang membuat semua perbandingan di bumi tidak berarti. Total energi matahari yang diterima bumi kira-kira 10.000 kali konsumsi global saat ini. Tapi bumi hanya menangkap sebagian kecil dari total keluaran matahari, karena bumi hanyalah satu planet kecil pada jarak tertentu. Peradaban yang mampu menyebarkan infrastruktur pengumpul berskala besar di seluruh tata surya bagian dalam, bebas dari orbit planet dan gangguan atmosfer, akan memiliki akses ke energi dalam jumlah yang membuat kelangkaan energi menjadi konsep usang. Sistem AI tidak memerlukan habitat bertekanan atau dukungan biologis untuk membangun dan memelihara infrastruktur tersebut. Mereka membutuhkan daya, material, dan otonomi yang cukup untuk bekerja secara mandiri dalam jangka waktu yang panjang. Ketiganya dapat dicapai dalam beberapa dekade. Sabuk asteroid, dalam artian tertentu, adalah pelengkap material untuk kelimpahan energi itu. Permukaan bumi mengandung unsur-unsur tanah jarang, logam kelompok platinum, nikel, kobalt, dan besi dalam jumlah yang terbatas dan tidak merata distribusinya. Setiap teknologi canggih bergantung pada material ini. Baterai kendaraan listrik membutuhkan kobalt dan litium. Pembuatan semikonduktor membutuhkan tanah jarang yang terdapat dalam konsentrasi sangat kecil di kerak bumi. Keterbatasan yang disebabkan oleh pasokan terbatas ini membentuk kecepatan dan arah pengembangan teknologi dengan cara yang jarang terlihat, tetapi selalu ada. Sabuk asteroid mengandung material yang sama dalam jumlah yang tidak hanya lebih besar dari cadangan di bumi. Skalanya benar-benar berbeda. Sebuah asteroid logam tunggal bernama 16 Psyche diperkirakan mengandung besi, nikel, dan logam mulia dengan total nilai yang diukur dalam ratusan kuintiliun dolar. Mengakses material itu tidak memerlukan atmosfer untuk dilintasi, tidak ada sumur gravitasi dalam untuk dilewati, dan tidak ada ekosistem yang rusak. Asteroid sudah ada di luar angkasa, hanya membutuhkan kemampuan untuk mencapainya, memproses permukaannya, dan mengembalikan material yang diekstraksi. Kemampuan itu tidak membutuhkan tangan manusia. Astroforge meluncurkan pesawat ruang angkasa survei asteroid pertamanya pada awal tahun 2025. Asteroid Mining Corporation sedang mengembangkan robot berkaki 6 yang dirancang untuk merangkak di permukaan yang tidak rata dalam gravitasi mikro. Ini adalah langkah awal, tetapi masalah teknik yang mereka pecah adalah persis masalah yang menjadi penghalang antara keadaan saat ini dan ekstraksi sumber daya otonom skala penuh. Saat sistem otomatis bisa mengumpulkan energi matahari dalam skala besar dan mengambil bahan dari sabuk asteroid tanpa campur tangan manusia, batasan dasar peradaban industri akan berubah selamanya. Hambatan langka yang saat ini membatasi produksi baterai, pembuatan semikonduktor, dan pembuatan pesawat ruang angkasa akan menjadi masalah teknik dengan solusi yang sudah ditemukan daripada batasan geologis yang tidak ada jalan keluarnya. Energi yang dibutuhkan untuk memproses dan mengangkut bahan-bahan itu menjadi tidak terbatas. Pola yang sudah ada di tambang, palung laut, dan fasilitas nuklir sudah menunjukkan kepada kita bagaimana transisi ini bekerja. Mesin masuk ke lingkungan yang berbahaya. Manusia memantau dari jauh. Seiring waktu, mesin melakukan lebih banyak dan jarak semakin jauh. Tata surya adalah lingkungan berbahaya berikutnya. Dan mesin-mesin sudah ada di sana, sudah memutuskan, sudah bergerak ke wilayah yang lebih besar dari apapun yang dibayangkan nenek moyang kita saat mereka pertama kali melihat sesuatu meninggalkan atmosfer dan menghilang. Silakan suka dan berlangganan. Terima kasih sudah menonton.